Hai kawan muda, pada pemilu kemarin tahun 2024, aku tuh baru pertama kalinya nyoblos. Dan pengalaman itu lumayan ngasih pembelajaran. Bagaimana demokrasi di negara kita. Buat aku dan kawan muda, memenuhi hak demokrasi itu harapannya bisa memperbaiki agar masa depan di Indonesia itu beneran bisa jadi negara maju. Persis tagline Indonesia Maju 2045. Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu di tingkat daerah. Putusan MK harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Karena perbaikan sistem pemilu hanya bisa terwujud melalui pengaturan baru lewat revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, ternyata usai pemilu ya baru minggu lalu lah, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bila di masa mendatang pemilu itu mesti dipisah antara pemilu pusat dengan pemilu daerah. Kalau membaca di berbagai berita, pemisahannya itu Pilpres digabung sama pemilu DPR dan DPD. Sedangkan Pilkada akan dibarengkan sama pemilu DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Provinsi sama kabupaten kota. Jarak waktunya ya 2 sampai 2,5 tahun. Lah, kalau dipisah gitu, apa rakyatnya atau kita semua masih mau berkutat sama kontestasi terus ya? Tidakkah pemilu serentak tahun lalu itu hasil dari kesepakatan politik semua partai? Dan pemisahan pemilu jadi nggak efektif dan efisien. Mesti coblosan 2 kali dalam 5 tahun. Pemilu serentak baru dilaksanakan sekali. Udah dikembaliin buat dipisah lagi. Sebagai anak muda yang baru aja belajar politik, ini tuh sesuatu yang nggak enak banget gitu. Kemarin pas coblosan secara nggak sengaja aku mengamati, makin tambah usia pemilih, itu makin lama berada di kotak suara. Buat menentukan, buat nyoblos. Memang yang bikin durasi agak lama, itu di pemilihan legislatifnya. Sebab kemarin itu ada belasan parpol dan tiap parpol itu ada 9 caleg loh, kalau nggak salah sih, di setiap tingkatannya. Bila sebelum berangkat ke TPS, kita sudah menentukan siapa yang mau dipilih, itu waktunya bakal lebih cepet nggak sih buat nyoblosnya? Namun, bila belum tahu mau milih siapa, ya ngalamat sih, ada lebih 5 menit waktu yang dibutuhin di bilik suara. Yang tak pikir tuh ya, kenapa sih di zaman semua udah serba teknologi, pemilihan kita tuh nggak diubah jadi e-voting? Tingkat efisiensi dan efektivitasnya akan jauh lebih berkurang. Pertanyaan krusialnya, mengapa MK nggak berani mendorong memberikan pilihan-pilihan agar proses demokrasi bisa tambah berkualitas? Kalau putusan MK malah menyuruh misah. Terus, apa fungsinya pemilu serentak 2024 diselenggarakan? Tidakkah dalam UUD 45 disebutkan bila pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali? Kalau dipisah dalam 5 tahun, pemilu lebih dari sekali dong. Apa jadinya kalau melanggar UUD? Aku dan kawan-kawan muda itu udah bayangin nih, agar proses demokrasi kita bisa jauh lebih simpel. Nggak ngerepotin gitu. Gimana anak muda mau terlibat politik kalau modal pemilihannya bikin enak duluan gitu loh. Zaman tuh udah maju banget, masih aja pakai cara yang konvensional. Atau malah model coblosan kemarin, kayak zaman kolonial aja. Kenapa takut mencoba coblosan secara elektronik? Ya nggak semua pakai elektronik lah. Misalnya yang pakai e-voting di Jawa sama di kota-kota yang sudah stabil jaringan internetnya. Pemilunya pakai teknologi, sedangkan di wilayah yang sarana prasarana belum memadai, itu bisa memakai metode lama, ya metode manual itu tadi. Beberapa yang tak baca di media, itu panitianya atau penyelenggara pemilu buat rekap hasil coblosan. Itu ngitung sampai dini hari loh. Bahkan di beberapa tempat, ada yang butuh sampai 2 hari. Lah, buat apa? HP atau smartphone yang rata-rata mayoritas rakyat Indonesia tuh udah punya gitu. Oke lah,
kalau kita nggak bisa pakai HP sendiri-sendiri? Kan bisa disediakan beberapa tablet atau tab untuk pemungutan suara. Bisa dibayangkan beberapa tingkat efisiensi itu bila pakai teknologi. Nyetak kertas suara dari mulai pemilihan DPRD kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat itu udah 3 lembar sendiri loh teman-teman. Kemudian mesti milih DPD, milih bupati atau wali kota, milih gubernur, dan terakhir milih presiden dan wakil presiden. Itu ya 3 lembar juga gitu loh. Berarti totalnya kan 6 lembar nih. Emang ukurannya sih nggak sama, beda-beda dong. Tapi dengan metode cetak tetap butuh waktu juga kan. Belum lagi undangan yang dikirim ke pemilih. Itu kan juga butuh kertas, butuh tenaga, butuh waktu, sampai butuh biaya tentunya. Kalau dikhawatirkan memakai e-voting, kemungkinan ada kesalahan atau error sistem pada teknologi. Memangnya coblosan manual aman dari kesalahan juga? Bukankah kemarin ada beberapa daerah tuh yang pemilu diulang juga? Sama aja kan? Nggak harus e-voting diterapkan di pemilu 2029. Harus langsung dilaksanakan juga bila dijalankan bertahap. Yang penting ada keberanian, ada yang mulai mencoba model baru. Di sini kuncinya tuh ada pada panitia atau penyelenggara pemilu. Contohnya nih ya, e-voting bisa dicoba di beberapa kabupaten atau kota dulu deh. Gimana hasilnya? Dan seiring bertambahnya waktu, sistem e-voting bisa terus disempurnakan. Zaman tuh makin maju gitu loh. Masa kita tuh harus berkutat dengan sesuatu yang menghabiskan duit, waktu, tenaga, dan pikiran gitu. Pada putusan Mahkamah Konstitusi yang minta agar ada pemisahan pemilu, jadi bikin aku mikir gitu. Ini apa para hakimnya orang-orang usiaku atau apolitis semua? Kan ya enggak sih. Mereka pasti udah pernah nyoblos. 4, 5, bahkan hingga 7 kali nyoblos. Apa mereka tuh nggak mempertimbangkan gitu banyak aspek yang di masa lalu sudah pernah masyarakat rasakan juga. Dan pemilu serentak disepakati justru sebagai konsesi bersama, baik pemerintah dan partai politik. Kenapa malah dikembalikan pada kayak pemilu sebelumnya? Pemilu serentak itu selain menghemat anggaran, waktu dan yang jauh lebih singkat, serta nggak bebanin gitu di masyarakat yang terpilih. Mereka bisa full konsentrasi bekerja dalam setidaknya 5 tahun atau 1 periode. Nggak selama ini ada jeda pilkada, entah gubernur atau kepala daerah, anggarannya kan ya terserah buat itu juga gitu loh. Lagian pas pemilu itu di medsos berisiknya tuh minta ampun. Aku sama kawan-kawan muda pada pemilu kemarin tuh sampai jengkel gitu loh. Ngelihat postingan perkara politik doang, kayak energi generasi old itu tuh nggak habis-habis buat berdebat. Dukung si A lah, dukung si B lah. Yang mereka bicarain tuh ya sebenarnya hal-hal yang sama lagi. Gitu terus bolak-balik dan diulang-ulang terus. Sekarang yang udah lewat pemilu pun, begitu pemerintah dikritik, lah kok balik lagi ke pilpres. Kayak beberapa kontenku, ada aja komentar yang mengaitkan sama pilpres. Bukankah kritikku tuh jelas gitu loh, fokus sama isu dan topik spesifik. Kenapa aku disebut salah pergaulan, disebut pendukung ini dan pendukung itu? Emang mereka hobinya baca judul doang ya? Nggak nyimak sampai full gitu? Apa yang aku omongin, ngelihat para generasi baby boomers, kayak antipati sama kritik, dikira kalau Gen Z yang ngomong tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Emang kita tuh generasi bodoh ya? Yang nggak mau membaca, yang nggak suka berdiskusi. Kalau nggak suka sama yang aku bawain, Mbok ya suruh keluar aja deh gitu. Ngapain didengerin aku sampai habis? Gitu kan? Nah, balik lagi nih ya soal keputusan MK, mayoritas partai yang udah bersikap rata-rata tuh nggak cocok sama putusan MK. Pemerintah melalui Menko Kumham, IMIPAS, Pak Yusril bilang, putusan MK berpotensi melanggar UUD 45, khususnya pasal 22E UUD 45.
Ya, argumentasinya sama seperti yang sudah tak sampaikan tadi. Jadi, bagaimana kita para Gen Z berharap adanya perubahan yang signifikan buat perbaikan demokrasi kita? Kalau buat memperbaiki tata cara menjadwalkan pemilihannya, dikembalikan ke masa lalu, masa iya sih teknologi yang makin hari udah makin canggih kayak gini, nggak membuat kita tuh pengen gitu, bikin terobosan yang setidaknya itu bisa memperbaiki kualitas demokrasi kita. Kenapa sih? Kita nih sulit banget gitu loh. Saling percaya aja. Lalu kemudian kita penyelenggara pemilu di masa yang mendatang bisa jauh lebih efektif dan efisien tentunya. Kan kalau bisa e-voting, kita nggak perlu tuh meluangkan waktu khusus buat daftar nyoblos. Kan malah waktu coblosan cuman dalam waktu 1-2 menit aja. Kita nggak perlu kepayahan harus ke TPS, ngisi presensi, antri, nyelup tinta segala. Kita tuh bisa nyoblos sembari tiduran, sambil makan, sembari dengerin lagu, atau aktivitas yang lain. Kita bisa akses melalui aplikasi yang dibuat sama negara. Kita login pakai NIK dan memilih sesuai pilihan kita. Kalau takut hasilnya kemudian diubah, ya libatkan semua partai politik. Buat jadi pengawas di sistem yang dibangun bersama itu. Kami yang masih muda aja berani buat percaya. Padahal masa depan kita tuh masih panjang banget gitu loh. Bila kita terus-terusan nggak mau percaya sama negara, terus kapan negara ini bisa berubah atau bisa lebih cepat maju gitu? Toh pemilu konvensional setidaknya udah berapa tahun kita mengalaminya. Anggap aja setelah Orde Baru tumbang, tahun 1999 sampai sekarang 26 tahun, adakah hasil pemilu bisa merubah nasib bangsa ini? Terlihat jauh lebih baik dibanding di masa Orde Baru? Apakah percepatan atau progres perubahan ke arah yang lebih baik? Tampaknya itu tampak gap-nya kan? Ya nggak juga gitu loh. Kenapa kita nggak berani ngambil keputusan yang visioner? Kalau enggak, proses perubahan kita gini-gini aja. Ya pelan, gradual, macam evolusi, bukan revolusi. Sekian dari aku, bye-bye!